Jesiers. Musik. Siapa yang tidak suka musik di dunia ini? Pada umumnya orang menyukai musik karena musik itu penting bagi kehidupan. Bahkan di dalam Alkitab pun sudah tercatat dari sejak dahulu kala betapa penting dan sakralnya peranan musik dalam pertemuan ibadah. Musik adalah idenya Tuhan. Musik seperti apa yang disukai Tuhan? Dan apa saja alat musik yang sering dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan? Inilah yang akan kita bahas dalam Fakta Alkitab kali ini. Iya, Jesiers, sekarang saya sudah berada di Museum Lembaga Alkitab Indonesia dan saya sudah bersama dengan Pak Bambang. Kali ini kita akan membahas mengenai musik nih, alat musik. Kan di sini ada alat musik banyak nih ya. Nah, menurut artikel yang saya pernah baca nih Pak Bambang, katanya di Alkitab itu tercatat ada 19 jenis alat musik. Ya, 19 jenis, itu banyak sekali. Ada nggak sih Pak alat musik yang mungkin belum tercatat di Alkitab? Ya, kalau melihat dari 19 itu sebenarnya itu ada beberapa jenis yang jenisnya itu namanya berbeda tapi kurang lebih hampir sama. Ya, alat musiknya. Dari yang membedakan misalnya dari dawainya ada yang 8, ada yang 3 dan jadinya penyebutnya berbeda, tetapi cara memainkan dan bentuknya secara umum sama. Kurang lebih sama. Kalau dawai itu dipetik ya kan? Dawai dipetik, ada juga yang dia dawai atau senar ya, ada yang digesek juga seperti itu. Oh gitu. Nah, yang ada di sini mewakili hampir keseluruhan alat-alat yang disebutkan itu. Kalau yang saya pegang ini apa Pak? Ini kinor atau kecapi. Kinor. Ya. Mungkin karena ini pakai kenur ya Pak, jadi namanya kinor. Itu bahasa aslinya, bahasa Ibraninya. Oh, sana yang emang kinor. Nah, mau nanya nih, yang di Alkitab yang memakai kecapi atau memain kecapi siapa? Daud. Daud, lalu siapa lagi? Salomo. Nah, yang dipakai oleh Daud itu kecapi yang seperti ini. Kayak gini? Biasanya dibuat dari kayu, lalu diakhirkan dari kayu saru. Saru namanya? Kayu saru jenis kayunya. Kalau yang Salomo itu dibuat dari kayu cendana. Oh gitu. Itu dulu berarti di sana kayu cendana udah ada dari sana ya? Ada, iya. Bukan di Papua ada. Ini asli Pak? Yang ini asli cendana juga nih? Kalau Atau ini rasanya ini yang kayu saru kan, ini yang modelnya Daud. Ini Daud ya? Ini saru ya? Iya. Oh. Tapi bahannya ukurannya nggak seperti ini kali ya Pak? Ya, ukurannya nggak persis seperti ini, bentuknya juga mungkin tidak persis simetris seperti ini. Oke. Tuhan sendiri yang punya ide mengenai musik itu Pak ya? Ya, sumber-sumber di Alkitab juga menyatakan seperti itu. Iya. Oke, ini kebetulan ada di sini beberapa. Saya mau tanya nih Pak, nah yang ini nih Pak. Ini kecrek ya Pak namanya? Apa namanya Pak? Kalau di Indonesia ini kecrekan. Iya, kecrekan. Tapi itu kalau di Indonesia kan kecil ya. Iya. Suka minta gopek dong. Iya. Nah, kalau di Israel ini namanya sistrum. Sistrum, ya. Cara memainkan sama persis seperti memainkan kecrekan itu. Ya. Nih, Jesiers kalau di Indonesia kan kecil-kecil tuh. Gopek ya tadi ya. Nah, sana goceng kali karena gede-gede gitu. Ya, ini kalau ini yang besar, nah ini kurang lebih sama. Ini juga sistrum. Ini sistrum. Ya, ini namanya model yang lebih kecil. Cara memainkan juga sama. Kayak setrum. Sesuai namanya sistrum. Ya. Kalau ini apa nih? Ini kecrekan juga, ada kecrekannya juga tuh Pak. Kalau yang ini Bisa taruh lagi. Nah, kalau yang ini tamborin. Nah, ini ada 3 ya, ada tamborin. Tamborin bintang Daud yang ada di ujung sana. Itu bentuknya bintang. Lalu ada tamborin Yerusalem yang di sini. Ini. Ada gambar kota Yerusalem. Ya. Oh, ini kota Yerusalem. Oh, ini ada gambar Ya. ini. Lalu ini tamborin ikan. Iya, karena bentuknya ikan. Bentuknya ikan. Ada maknanya juga. Kenapa, Kalau kita Pak? melihat dalam warna-warna liturgis di gereja, Iya. ada ornamen ikan juga dibuat di mimbar biasanya seperti itu. Nah, ini kalau di gereja, ini saya masih familiar nih Pak dengan ini di gereja. Yang ini ya, yang tamborin kan. Memang masih banyak dipakai dalam ibadah Oh iya. sampai sekarang. Bapak bisa? Ya kira-kira begitulah ya mainannya gambus. Gambus apa namanya tadi? Tamborin. Tamborin. Tadi saya sempat menyebut gambus. Yang mana Pak gambus? Gambus itu ada di mana ya? Oh ini dia. Oh. Ya. Ini gambus. Oh, Ya. saya pikir gambus itu dipukul-pukul, digesek. Itu tambur. Nah itu nanti saya jelaskan ini. Oh, itu tambur. Ya. Nah gambus itu bisa dipetik, bisa juga digesek. Ya. Serem ya? Ngantuk. Ngantuk. Enak ya, Bapak bisa juga ya main gini ya. Semua juga bisa ya, hanya kan nadanya ini belum di stem ya. Keren. Ya. Apalagi nih Pak? Tadi apa tuh? Tambur Pak? Tambur, Ya? ya. Yang berikutnya tambur, sorry. Nah, tambur ini
Kalau sekarang ya ada yang menyebutnya gendang, Ya, sabun, ya, ya. drum, ya. Cara mainkan sama, dipukul ada sticknya atau dipukul pakai tangan. Ya, ini. ada Maksudnya stick. langsung pakai tangan ya? Bisa pakai tangan. Cara main gendang, ya kan? Nah ini juga bukan yang dipakai dalam tradisi kekristenan saja, ya. Musik-musik daerah Jazirah Arab, Timur Tengah, Iya, iya, yaitu iya. alat-alat musik hampir mirip sebenarnya. Mirip ya, karena mungkin asalnya dari satu Dari- rumpun itu ya, Betul dari Timur sekali. Tengah semua ya, Iya. sama jadi ya. Ini dari kulit apa Pak? Kulit sapi. Kulit sapi ya? Ya, kulit sapi, kulit domba bisa dipakai untuk itu. Ini juga buat ini Pak? Nah, Sama. ini shofar atau sangkakala. Nah, kita sudah pernah bahas nih GCS ya. Ini Oh iya, iya yang dulu ya, ya. sangkakala. Ada banyak macam-macam. Salah satunya ini shofar pendek. Ya. Iya, iya, Ini iya. cara mainkan ditiup. Ya. Iya, iya, iya. Ya. Tuh. Lalu ada beberapa jenis juga, ada shofar dari tanduk antelop Itu, ya. ya, ya, Lalu ya. ada juga nafiri ya, nafiri dari perak yang ada di depan sana ini. Yang panjang itu ya? Yang panjang itu ya. Oh, oke, oke, Lalu oke. apalagi yang belum disebut, alat-alat musik tiup ya, itu ada juga seruling. Nah, seruling itu misalnya yang di sana. Ini ya? Ya. Ini. Iya. Nah, kalau ini namanya mismar. Mismar. Ya, sejenis seruling. Ada mismar dari Mesir, mismar Egyptian. Nah, ini cara mainkan sama ditiup dari sini. Coba ya saya tiup Pak ya. Agak susah kan. Gak bunyi. Susah. Nah ini lubang-lubang ini Khalil ini ya, Khalil namanya ya? Iya, Khalil. Oke, oke, oke. Ada lagi nggak Pak? Yang berikutnya yang belum, nah yang ini. Bisa main drum nggak Bung Marcel? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau mukul bisa ya. Bisa, kalau mukulnya aja bisa. Tahu simbal? Tahu. Ukurannya besar? Gede. Gede. Ces, ces. Mau lihat simbal yang kecil? Mana Pak? Ini dia. Oh ini dari tadi namanya simbal. Oh, ini. Simbal atau ceracap, simbal jari atau Oh, ceracap. Cara itu mainnya taruh di dikaitin jari. ya? Ya. Oh. Ceracap yang berdenting. Nah, Nah, itu. kita buktikan bunyinya berdenting kah atau bukan? Coba. Oh iya. Mestinya namanya ceranting ya, harusnya ya, bukan ceracap. Dia ceracap. Ini biasa dari Kuningan atau dari Perak. Nah kalau gitu saya mau nanya ini Pak, Hmm. kira-kira dari alat-alat musik ini ada nggak ya yang dikhususkan atau yang biasa sering dipakai untuk pertemuan-pertemuan ibadah? Hampir semuanya. Oh, Tetapi yang penggunaannya ada yang dipakai oleh laki-laki, ada yang dipakai oleh perempuan, ada yang dipakai untuk tari-tarian dan di pembukaan ibadah atau di pembukaan perayaan-perayaan. Misalnya shofar. Shofar itu Ya. laki-laki. Laki-laki biasa Oh. ketika mulai ibadah ditiup. Oke. Lalu yang nafiri atau sangkakala yang dari perak itu biasa dimulai ketika memulai perayaan-perayaan atau ketika memulai perang ya, Ya. atau pernyataan sudah perang mau terjadi. Nah, Itu laki-laki juga yang laki niup. juga. Nah, Oke. kalau yang perempuan-perempuan biasanya alat musik yang di seperti ini. Oh. Ceracap, Kayak gini apa? ini juga ya? Ya, Ini tamborin ya? ya. Kalau sampai sekarang di ibadah-ibadah itu kan sering penari-penari. Ya. Perempuan itu menggunakan tamborin. Tamborin. Kalau yang ini yang di Nah, ini biasanya tambur biasanya Tambur? laki-laki ya, gendang. laki-laki ya tambur ya. Nah, membutuhkan fisik lebih kuat. Oh, jadi kalau laki-laki tambur, kalau cewek tamburin. Jadi tinggal tambahin ya. Tambur. Tambur. Ini Tambor, tamborin. tamborin. Beda. Ya, Bang, dari semua alat musik ini kira-kira alat musik yang Tuhan tuh favoritnya yang mana sih, alat musik apa sih? Soalnya nih ya kalau di Alkitab tuh sepertinya nih seolah-olah tuh kayak seperti ini nih, kayak kecapi. Biasanya kan Daud itu main kecapi. Ya, kalau apa betul ini favoritnya Tuhan tuh ini? Saya juga kurang tahu persis sih ya. Yang pasti kan alat-alatnya karena dipakai dalam ibadah, artinya kan menyenangkan hati Tuhan juga. Oh, iya, Ya iya. mungkin secara personal ketika Daud mainkan ini dia akan mengingat Tuhan gitu ya. Hmm. Lalu ketika sangkakala dibunyikan itu ada jenis-jenis tiupan yang digunakan itu di situ Tuhan juga hadir ya. Bisa saja Tuhan juga senang ketika mendengarkan tiupan sangkakala itu. Dia akan hadir di tengah-tengah umatnya gitu ya. Oke. Ya, berarti intinya bukan jenis alat musiknya ya, Iya. yang favoritnya Tuhan atau enggak, tetapi bagaimana kita memainkannya Betul. dengan hati yang penuh sukacita, hati yang bersih tulus di pujian kepada Tuhan. Itu yang Tuhan senangi. Dan Ya. harmoni dari alat-alat musik itu. Kalau dimainkan secara sembarangan, tamburnya dipukul sembarangan, Betul. tambornya dimainkan sembarangan, Iya. tiupannya juga sembarangan, Hmm. kita tidak memberikan musik yang teratur, yang harmoni nada-nadanya. Kita berikan musik yang terkesan urakan gitu. Asal-asalan. Nah, gimana Tuhan mau senang mendengarkan Iya. itu? Nah, tapi kalau dimainkan dengan harmoni yang indah, terus kita juga akan senang mendengarkan, menikmati musik itu sendiri. Betul, Ya. betul, betul. Kalau mainnya nggak bener nih Pak, bukan cuma Tuhan yang sakit kuping, kita juga Kita juga jemaat sakit. juga pusing denger ya kan. Iya. Malah nggak kusuk, aduh apaan nih gitu kan. Oke.